Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penilaian uji kompetensi di halaman 27 tentang iman kepada hari akhir. Kita mulai dari nomor 1. Suatu masa di mana bumi ini akan diguncangkan, matahari terbit dari barat, alam semesta mengalami kehancuran, semua makhluk binasa. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih ada karena Dia Maha Hidup. Pintu taubat sudah tertutup dan berakhirlah seluruh kehidupan. Dari narasi tersebut menceritakan tentang kejadian tanda-tanda, yaitu termasuk di hari kiamat atau hari akhir. Jawabannya yang A. Nomor 2. Dunia ini tidak abadi, dunia ini akan hancur, semua akan binasa, hanya Allah yang tetap ada karena Dia Maha Baqa atau kekal. Sifat mustahil yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan narasi di atas adalah B. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat fana. Nah, itu fana adalah lawannya baqa. Nomor 3. Semua yang di bumi ini akan binasa dan tetap wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ini adalah terjemah dari Quran surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Lanjut nomor 4. Iman kepada hari akhir adalah wajib, termasuk dalam rukun iman yang kelima. Dan hari akhir atau hari kiamat adalah suatu kepastian, secara logika pun tidak dapat diragukan kebenarannya. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada hari akhir, sesungguhnya dia berada dalam kesesatan. Hal ini seperti yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Yang B. Nomor 5. Setelah terjadinya hari kiamat, maka semua manusia akan dibangunkan kembali dari kematiannya, dan banyak tahapan untuk sampai pada saatnya pembalasan dari setiap amal perbuatan kita. Di bawah ini urutan tahapan yang akan dilalui manusia setelah terjadinya hari akhir, yaitu jawabannya adalah urutannya yang pertama adalah Yaumul Ba'ats. Lalu yang kedua adalah Yaumul Mahsyar ya. Ba'ats artinya dibangkitkan, mahsyar kita dikumpulkan di padang mahsyar. Yang ketiga dihisab dulu, dan baru yang keempat adalah nanti dipertimbangkan di hari Yaumul Mizan. Nah, di sini urutannya jawabannya salah ya. Harusnya Ba'ats, lalu Mahsyar, hisab, dan terakhir adalah Mizan. Lanjut nomor 6. Di sebuah tahapan hari akhir, semua manusia yang dikumpulkan di sebuah tempat yang sama, masing-masing akan berdiri dengan keadaannya masing-masing. Semua bersiap untuk dihisab amal perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat tersebut disebut dengan D ya, Yaumul Mahsyar. Jadi di Yaumul Mahsyar nanti kita dikumpulkan di suatu tempat yang namanya Padang Mahsyar. Nah, hari berkumpulnya kita di tempat itu dinamakan hari atau Yaumul Mahsyar. Ingat ya, Yaumul itu artinya hari. Nomor 7. Setelah manusia mendapatkan hisabnya masing-masing atau hitungannya masing-masing, ada yang dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dimasukkan ke dalam syurganya. Surga juga mempunyai banyak nama sesuai dengan jenis tempatnya. Di bawah ini yang mempunyai arti surga berisi kenikmatan adalah surga Naim. Yang A jawabannya. Oke, lanjut.
Nomor 8. Lengkapilah ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini adalah surat Al-Zalzalah ya. Jawabannya yang B. Nomor 9. Carilah hukum tajwid dalam Quran surat Al-Zalzalah berikut. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Jawabannya ada yang pertama ini ada alif lam qamariyah, dan yang kedua di sini ada mat tobi'i ya, di optionnya tidak terdapat. Jadi bisa dijawab mandiri. Di sini ada alif lam alif lam qamariyah, dan ini ada mat tobi'i di sini karena ada huruf qa berharokat fathah diikuti dengan alif. Nomor 10. Tentukan terjemahan dari kalimat berikut dengan benar. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jawabannya adalah yang E. Amal yang jelek walaupun sekecil biji zarah pun akan ada balasannya. Lanjut. Nomor 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan pada setiap amal yang manusia perbuat. Amal yang baik mendapatkan surga dan amal yang buruk mendapatkan neraka. Dan para penghuni surga akan kekal di dalamnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung pada kalimat yang bergaris bawah terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Lanjut, nomor 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyediakan balasan bagi orang yang tidak mau beriman atau kafir. Balasan bagi mereka adalah neraka dan mereka yang akan kekal di dalamnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 39. Jadi kalau tadi ayat 25 tentang penghuni surga dan kekal di dalamnya, di ayat 39 Quran surat Al-Baqarah ini adalah tentang balasan bagi mereka orang yang tidak beriman atau kafir. Nomor 13. Neraka juga mempunyai nama-nama sesuai dengan tingkatannya. Nama neraka yang menunjukkan arti sebagai neraka yang sangat dalam adalah neraka hawiyah, yang E jawabannya. Nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut ini. Dari pernyataan di atas, manakah yang termasuk tanda-tanda orang yang beriman kepada hari akhir? Kita lihat. 1. Selalu taat dan beribadah kepada Allah. Betul. 2. Selalu memperbanyak amal soleh. Betul. Ketiga, selalu membicarakan keburukan tetangga. Salah ya. Yang keempat, bertindak sesuai dengan keinginan sendiri. Tidak bisa seperti itu ya. Terkadang keinginan kita ini mungkin menyimpang. Jadi tidak bisa sesuai dengan kehendak sendiri ya, semua sudah diatur. Dan yang kelima, bertindak dengan penuh perhitungan. Nah, di sini perhitungan maknanya adalah mempertimbangkan lagi apakah keputusan yang kita ambil ini sesuai atau tidak dengan nilai-nilai yang ada di agama kita ataupun norma yang berlaku. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 5. Yang C. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 136, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa orang yang tidak mau beriman kepada hari akhir berarti dia telah berada dalam kesesatan ya. Nanti bisa dilihat lagi di Quran surat An-Nisa ayatnya. Ya, jadi di Quran surat An-Nisa ayat 136 ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir
wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Jadi jawabannya yang D. Nomor 16. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Pernyataan ini terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 8 sampai dengan 9. Jawabannya yang A. Baik, pada Quran Surat Al-Hajj ayat 7, mari kita baca ayatnya bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Arti dari potongan ayat di atas adalah yang E ya, bahwa sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang dan tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah yang membangkitkan semua orang di dalam kubur. Wa anna, dan sesungguhnya sa'ata itu nama lain dari hari akhir atau hari kemudian, dan la raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Mangfil kubur, ya, semua orang yang ada dalam kubur. Itu makna atau arti dari Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Lanjut, nomor 18. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan berbeda sikapnya dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman mengetahui dunia adalah tempat simpanan sementara, sedangkan amal soleh adalah bekal untuk amal akhirat. Ciri-ciri orang yang tidak beriman yaitu sebagai berikut, yaitu jawabannya yang B. Nah, nomor 19, salah satu tahapan hari akhir dari Yaumul Mizan. Apa yang disebut dengan Yaumul Mizan? Yaumul Mizan adalah hari di mana semua amal perbuatan kita ditimbang. Itu di Yaumul Mizan. Kalau Yaumul Hisab tadi dihitung. Nomor 20, sedangkan yang disebut dengan Yaumul Jaza pada tahap akhir adalah yang C ya, ketika yang D, hari penentuan masuk neraka atau masuk surga. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Bila ada yang hal kurang jelas bisa ditanyakan kepada Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.